Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini membawakan kebenaran firman Tuhan. Bertemu lagi bersama saya, Eric Joel Martin. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Bapa, untuk kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang hanya biasa saja, manusia yang biasa saja. Biarlah Tuhan pakai, biarlah melalui bibir mulut hamba-Mu yang itu berasal dari perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Di dalam kehidupan ini tentu manusia masih di dunia ini masih pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Tidak mungkin kita hidup di dunia tidak ada masalah. Tidak mungkin. Tantangan persoalan di dalam hidup ini pasti ada. Tetapi yang membedakan gimana cara kita menyikapinya. Gimana kita cara menyikapinya? Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Tetapi kadar iman itu berbeda-beda. Kepercayaan itu berbeda-beda. Kita belajar sama-sama pada hari ini. Langsung saja kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Lukas 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25 dengan perikop angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan seketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana perjalanan kehidupan para muridnya, para murid Yesus. Dia bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti ajarannya Tuhan, melihat mujizatnya Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi yang menarik di sini bahwa sudah mengikuti Tuhan di sampingnya, mengikuti segala ajarannya, mengikuti segala penginjilannya. Yesus menginjil.
murid-muridnya tetap ada di sampingnya. Tapi yang menarik di sini, seharusnya murid-muridnya itu ketika mengalami masalah seperti angin taufan, gak usah khawatir, seharusnya begitu. Karena mereka bersama-sama dengan Yesus. Yang menarik di sini bahwa murid-muridnya tidak percaya Yesus. Mereka takut, tidak percaya dengan kuasa dan mujizatnya Yesus. Makanya kan Tuhan bilang, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Artinya mereka ragu sama kuasanya Tuhan. Ragu. Karena mereka takut akan nyawa mereka. Mereka takut. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Masalah pasti ada dalam kehidupan kita. Ada masalah. Persoalan pasti ada. Ada. Tidak dipungkiri karena memang kita masih di dunia. Kita belajar sama-sama bahwa pasti ada masalah. Tetap kita berpegang pada firman Tuhan. Kita tetap beriman sama Tuhan. Ini yang menjadi dasar kepercayaan kita sama Tuhan. Ketika ada masalah, persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya bacakan firman Tuhan. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Memberi kekuatan. Makanya tema pada hari ini saya memberikan aman bersamanya. Aman bersama Yesus, aman bersama dengan Yesus, aman. Tetapi aman, arti dalam aman ini bukannya tidak ada masalah, persoalan, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita dapat survive, sehingga kita dapat berhasil, melalui persoalan masalah. Itu justru menguatkan iman kita sama Tuhan. Ada Tuhan yang bekerja. Inilah cara sikap kita seharusnya menjadi pengikut Kristus, menjadi umat-umat Kristus. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kelegaan kepada kita. Mungkin pada hari ini engkau mengalami masalah di dalam rumah tanggamu, di dalam studimu, masalah apapun itu yang engkau alami pada hari ini. Tuhan tidak buta, Tuhan melihatmu. Mungkin Tuhan masih menunggu melihat respon engkau sampai engkau bilang tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Pasti ada mujizat, pasti. Karena Tuhan beserta, karena Tuhan menyertai kehidupan orang-orang percaya. Tuhan memelihara kok.
Gak usah khawatir. Meskipun masalah, persoalan diombang-ambingkan seperti kapal diombang-ambingkan, tetapi kita belajar pada hari ini bersama dengan Yesus kita aman. Dia memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kita kemampuan. Mujizat itu tidak bisa diselami. Tiba-tiba ada mujizat. Ketika kita lemah, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan pasti melihat. Tuhan pasti melihat. Tuhan pasti melihat segala masalah persoalan kehidupan kita. Jadi jangan takut. Tetap maju di dalam Tuhan, jangan mundur. Jangan mundur. Tuhan Maha Tahu. Rambut kita aja Tuhan bisa tahu. Karena Tuhan yang membentuk engkau, yang membentuk kehidupan saya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita. Masalah persoalan tetap ada. Bersama dengan Yesus kita kuat, kita mampu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Biarlah kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil, Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sangat menguatkan kami, untuk kami tetap terus ya Tuhan, percaya kepadamu, percaya dengan kuasa-Mu, karena kami adalah milik-Mu, karena kami adalah pengikut Kristus. Tuhan Maha Tahu, Tuhan tidak buta, Tuhan melihat setiap kehidupan kami. Karena kami percaya ya Tuhan Yesus, kehidupan kami aman bersama dengan Engkau. Tuhan berkati buat umat-umat-Mu yang mengalami masalah, persoalan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan membukakan jalan yang terbaik, memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka tetap dapat bertahan, dapat survive, dapat keluar dari masalah mereka. Bukan suatu kebanggaan bagi mereka, karena kami percaya segala persoalan Engkau yang membantu setiap kami, menguatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan pergumulan masalah kami ini. Biarlah kami berikan kekuatan ya Bapa, untuk tetap bertahan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu ini tetap ada, tetap tertanam di dalam setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.